Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada Rabu, tanggal 7 Desember 2022, bom bunuh diri meledak di Polsek Astana Anyar, Bandung. Berdasarkan data, diketahui bahwa pelaku merupakan ex-residivis bom Cicendo pada beberapa tahun silam. Ada beberapa persoalan yang harus dikupas. Hari ini kita sudah bersama dengan salah satu ex-napiter Jamaah Islamiyah, Mas Iqbal Ramadan. Assalamualaikum Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Mas Iqbal, bisa ngobrol-ngobrol dengan santai. Hari ini kita akan berbicara tentang beberapa kejadian tentang terorisme, terutama yang baru-baru saja terjadi kemarin, bahkan itu di salah satu lokasi di Bandung. Cuman karena ini bersifat refleksi, saya ingin bertanya kepada Mas Iqbal Ramadan tentang pengalaman Mas sebagai ex-napiter dari Jamaah Islamiyah. Mas Iqbal, bisa ceritakan kepada kami pengalaman Mas dulu, anggap saja misalnya selayang pandang ketika pertama kali terjerat di Jamaah Islamiyah. Oke. Jadi pada tahun 2014 saya itu ditinggal oleh orang tua saya, bapak, di mana saya sempat goyang karena ditinggalkan orang yang dicintai, ya kan, bapak. Di situ saya sempat nongkrong nggak jelas apa gimana, ya kan, sampai akhirnya ibu saya nyeletuk, ngaji lu gitu kan, baru bener. Ibu saya gitu kan, ibu kira sebagai orang yang tahu adab dan ilmu, ya kan, agama, ibu itu kan surga kita dibuat lapak kaki ibu sebagai seorang anak. Saya ikutin, saya nyari-nyari, ya kan, gimana pengajian. So, ketika ketemulah ada di masjid daerah Tambun, kumpul-kumpul. Nah, itu pengajian. Nah, saya ikut pengajian dan pembahasannya pun biasa gitu loh, ya, kayak tazkiyatun nufus, kayak dari nol lah, gitu. Tidak mengarah kepada itu. Sudah cerita berjalan 2 tahun karena saya alhamdulillah aktif di pengajian tersebut. Saya disuruh pindah, Ustadz, kamu ke Ustadz ini ya, Ustadz ilmunya lebih banyak daripada saya. Oke Pak, pindah sampai berjalan 2 tahun dan akhirnya sesi baiat Jamaah Islamiyah kepada Ustadz, kepada siapa saja yang memimpin. Isi baiat itu taat Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada siapa saja yang memimpin. Tidak ada itu unsur manusia, nama manusia di situ kan. Mohon maaf kalau tetangga sebelah atau ISIS itu kan Abu Bakar Al-Baghdadi. Kalau saya tidak, karena kami tahu itu bukan daulah, itu bukan yang, kami hanya kelompok kecil jamaah gitu kan, belum mendunia gitu loh. Taat Allah, taat Rasul, dan ulul amri minkum, pada siapa saja yang memimpin. Nah, pada saat itu baru kasih tahu, kamu tahu ini kelompok mana? Saya malah menjawab apa Al-Qaeda, saya bilang gitu kan. Salah Mas, itu di luar negeri, kita di Indonesia namanya Jamaah Islamiyah. Oke. Jadi gimana perasaan Mas setelah masuknya Jamaah Islamiyah? Saya bilang biasa aja. apakah merasa terjebak? Dan juga tidak juga, karena saya nggak tahu ibaratnya gitu loh. Jadi, seperti jamaah-jamaah yang lain, kayak ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Salafi, ini kan nama baru.
Itu Tapi ya. Mas sudah pernah mendengar nama Jamaah Islamiyah sebelum dibaiat? Enggak, baru itu. Emang kami ini tidak boleh tahu itu kelompok Jamaah Islamiyah. Dan itu adalah taktik cara baiat Jamaah Islamiyah. Iya, tidak boleh tahu ibadah seperti itu. Bahkan mungkin nggak cuma saya ya, kasus terorisme Jamaah Islamiyah atau Daulah ya. Saya sempat dengar doang apalah apa gitu kan, tidak apa, angin lalu aja. Jadi pas kasih tahu Jamaah Islamiyah saya nggak terlalu enggak. Oh ya udah, bagus juga nama ya gitu. Oke Mas, jadi pertama ketika sudah dibaiat, apa yang dicita-citakan oleh kelompok waktu itu yang Mas ikuti? Cita-cita kita itu adalah membumi Islamkan Indonesia, yang saya rangkum ya. Mengislamkan Indonesia. Iya, jadi memakai hukum Islam lah seperti itu. Dimana pada sama seperti zamannya khilafah gitu, pada orang non muslim pun harus begini kan, kita menuju seperti itu. Di akhir zaman nanti kan ada Imam Mahdi. Iya. Nah, kami ini cuman berusaha mungkin ke situ begitu loh. Kami tahu Imam Mahdi bukan dari kami gitu loh. Cuman apa salahnya kalau dulu ya kita mencoba untuk seperti itu, dimana di Indonesia ini tidak ada lagi permusuhan atau segala macem. Karena tadi ternyata Jamaah Islamiyah ini dilarang oleh negara, suatu kelompok radikal teroris seperti itu. Saya nggak tahu menau. Saya pasti baiat, saya boleh kasih tahu, cuman bagaimana mau lanjut mau nggak, jadi saya lanjut karena yang baiat saya bilang kalau kelompok ini salah atau Mas kurang nyaman, silakan bisa pergi Mas, bisa pergi. Oh gitu. Ya, dikasih pilihan. Dan saya di dalamnya dan belum nemu Maksudnya itu. apakah kesalahan nyaman gitu loh, tidak nemu masalahnya itu kayak maaf Daulah itu kan kafir, dikit-dikit lu kafir, dikit kafir. Saya enggak yang seperti itu. Jadi kami aja Islam dianggap kafir. Sedangkan yang kafir aslinya biasa-biasa aja gitu. Jadi seakan-akan kami ini dijatuhkan oleh mereka munafik, sedangkan munafik ini kan tidak ke apa dengan nar, keraknya neraka, naudzubillah, seperti itu. Jadi berasal dari kegalauan keluarga, kemudian menemukan pengajian, tapi ternyata di situ sudah ketahuan bahwa terafiliasi atau adalah kelompok Jamaah Islamiyah. Ya. Nah, masalahnya adalah Mas kemudian terlibat secara sukarela, bahkan militan dan aktif, bahkan intens, sampai mengikuti beberapa kajian-kajian dan termasuk latihan atau ibadah Jamaah Islamiyah di Bawean atau di Salatiga. Itu bagaimana ceritanya? Oh, bisa sampai seintens itu? Dan berapa lama sampai ke tahap itu? Butuh berapa doktrin sampai Mas bisa menjadi seluditan itu? Pada saat 2 tahun itu emang ada program buat bagi para pemuda di Jamaah Islamiyah itu berangkat langsung jalur cepat lah istilahnya ke Suriah itu. Oh, Jalur cepat dengan syarat kamu harus latihan dulu. Tadinya saya nggak termasuk, cuman saya mengajukan diri dan di ACC itu emang ketua-ketua ke sana itu emang lagi mencari-cari ya kan, ke pondok pesantren segala macem, atau ikhwan-ikhwan yang punya anak pemuda ya siapa ya. Saya dengar itu, oh saya mau ke sini dong. itu suasana di Bawean. Iya, di Bawean. Dan juga rekomendasi salah satu juga sih Ustadz yang ngasih tahu saya juga kurangnya ini ada ini loh, mau nggak gitu loh. Saya cuma dengar dan terus ada juga yang rekomendasi ya sekalian dong. Rezeki. Oke, jadi di Bawean Mas belajar apa saja sehingga sampai nanti berangkat ke
Jabhatun Nusrah? Di sana kami belajar seni bela diri ya, Seni bela diri. Wushu Sanda, Sanso itu. Kurang lebih hampir setahun kami belajar karena kami mempersiapkan diri dari Indonesia untuk ke sana supaya tidak jadi beban. Bela diri biasa atau Bela diri biasa. Bela diri biasa, bahkan kami sampai ke turnamen. Di dalam itu Turnamen internasional, apa internasional? Nasional. Dari Kalimantan, dari ini kami ikut di situ, kami resmi. tidak ada alat-alat teror seperti bom tembak. Tidak ada. Kalaupun ada, itu hanya replika. Itu kan bela diri, seni. Barangkali kita nanti di jalan ditodong pistol atau senjata tajam, kita bisa untuk menangkisnya. Seperti itu. Tapi bagaimana kemudian Mas bisa ikut ke Suriah, bergabung ke Jabhatun Nusrah sebelum akhirnya dicegat ya di Turki? Itu bagaimana? Dan di sana itu juga dilihat kemampuan kita, dilihat setiap bulan itu dievaluasi dari segi fisik maupun cara berpikir ya. Nah, suatu alhamdulillah rezeki juga saya masuk kategori tersebut. Iqbal, kamu berangkat Ke Suriah. ya, kamu persiapan, kamu akan berangkat Suriah. Udah bikin paspor segala macem, kita Bikin paspor. resmi ya. Ada berapa orang waktu itu? Saya berangkat 6 orang, 6 orang. Mas angkatan ke-6. angkatan ke-6. Dan kenapa bisa dicegat di Turki, tidak sampai ke lokasi? Pada saat itu kami sedang dikit lagi nyampe perbatasan, sedang tiarap saya menyelundup lah ke daerah perbatasan. Ketika itu ada ternyata orang Suriah yang ingin ke Turki ngungsi. Kita ingin ke Suriah, bantu mereka ingin ke ngungsi gitu kan, lucu gitu loh. Di situ kami tabrakan bentrok dan mereka ternyata sedang dikejar-kejar dan diberondong oleh tentara Turki. Ditembakin Mas. Alhamdulillah masih ada nyawa saya, ibarat masih ada rezeki saya tiarap. Kami diberondong. Habis diberondong kami diangkat, suruh ke tembok, didata. Ternyata kami orang Indonesia. Sudah begitu kami ditaruh di penampungan. Di penampungan itu ternyata muhajir semua, orang yang dari sana, Dari Indonesia? dari luar negeri, dari mana-mana ada Uzbekistan, ada Turkistan, ada Afrika, dari mana-mana. Itu habis dari sana, habis dari medan perang gitu, mereka udah pulang gitu loh. Berarti sudah gagal untuk ke Suriah. Pertanyaannya seperti ini Mas, saat itu keadaan Mas apakah sudah bertransformasi untuk sadar atau masih tetap dalam jiwa-jiwa teroris atau bagaimana? Kalau ketika sudah tahu bahwa Mas tidak akan jadi untuk ke Suriah Ya. dan akan dibalikkan bahkan dibina. Ya, saya udah punya firasat seperti itu. Wah, saya udah game over, udah gagal. Berarti game over. Tapi belum hijrah berarti. Apa? Belum hijrah untuk menjadi Belum seperti saat ini. belum seperti saya. Iya. Jadi pikiran kita masih udahlah ikutin dulu proses. Akhirnya Mas ikut program deradikalisasi. Deradikalisasi.